Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Nabiina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Kaum muslimin, para jemaah sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali melanjutkan pembahasan kita tentang pembahasan akidah. Pada sesi yang kedua ini dari pembahasan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dari kitab Lum'atul I'tiqad. Pada pembahasan sebelumnya kita telah sampai pada pembahasan tentang ilmu Allah, yaitu masih dalam pembahasan muqaddimah, di mana Al-Qadhi Abu Syuja memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mahmudi bi kulli lisanin. Segala puji bagi Allah yang maha terpuji dengan setiap lisan lewat berbagai macam bahasa. Al-ma'budi fi kulli zamanin, di mana Allah itu disembah di setiap waktu. Allazi la yakhlu min ilmihi makanun, yang setiap tempat tidak lepas dari ilmu Allah. Artinya Allah mengetahui manusia di mana saja dia berada, keadaannya bagaimanapun juga Allah mengetahuinya. Wala yashghaluhu sya'nun an sya'nin, dan Allah selalu tersibukkan dari satu aktivitas, satu perbuatan ke perbuatan yang lainnya. Jalla anil asbahi wal andadi, dan Allah itu maha tinggi, Allah itu tersucikan dari anil asbah, dari yang serupa dengan Allah, wal andad, dan dari tandingan-tandingan bagi Allah. Wa tanazza anil anis sahibati wal auladi, dan Allah itu tersucikan pula dari as-sahibah, dari istri. Tidak pantas Allah disandarkan pada istri atau dikatakan memiliki istri, wal auladi, dan tidak pantas Allah itu dikatakan memiliki anak. Kemudian sekarang ini yang kita bahas, wa nafadha hukmuhu fi jami'il ibadi, dan setiap hukumnya itu pasti akan diterapkan, akan terjadi pada setiap hambanya. Jadi hukum yang telah Allah tetapkan itu pasti akan terjadi pada setiap hamba. Tidak mungkin ada yang mengelak dari hukum atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini membicarakan tentang masalah qada dan qadar Allah. Yang membicarakan tentang masalah qada dan qadar Allah, yaitu tentang masalah takdir. Namun di sini perlu dipahami istilah hukum itu ada dua istilah. Yang pertama adalah hukum qadari, al-hukmul qadari. Yang kedua adalah al-hukmus syar'i. Yang pertama adalah hukum qadari, yang kedua adalah hukum syar'i, hukum syar'i. Kalau hukum qadari ini yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah, setiap hukum qadari pasti terjadi pada setiap makhluk. Inilah yang dimaksud dengan takdir. Kalau Allah tentukan si A ini kaya, maka pasti terjadi. Kalau Allah tentukan si B ini jadi dokter, maka pasti terjadi. Tidak mungkin ada yang mengelak dari hukum Allah ini. Ya, saya nggak mau lah jadi kaya, nggak mau. Tetap akan terjadi hal itu. Tidak ada yang bisa mengelak. Dia divonis terkena penyakit jantung. Ya, terkena penyakit jantung, maka pasti ini hukum ini akan terjadi. Ini hukum qadari. Jadi ciri-ciri hukum qadari itu yang pertama terjadi pada setiap makhluk, tidak ada yang bisa mengelak. Kemudian yang kedua, ini tidak ada kaitannya dengan kecintaan Allah yang khusus pada makhluk tersebut. Jadi kalau ada yang ditakdirkan kafir, maka belum tentu Allah itu ini tidak menunjukkan bahwasanya Allah cinta pada orang kafir.
Cinta Allah yang khusus pada orang kafir tidak. Namun pasti itu terjadi. Kalau ditetapkan demikian maka pasti terjadi. Kalau ada yang ditetapkan misalnya, ya ditetapkan dia menjadi orang miskin, maka itu adalah memang pantas untuk dirinya. Namun secara pengucapan untuk yang jelek-jelek, takdir yang jelek-jelek tidak pantas kita nisbatkan pada Allah. Tidak pantas kita sandarkan pada Allah. Artinya, ya, kita sandarkan pada Allah itu yang baik-baik. Tidak pantas kita sandarkan pada Allah yang jelek-jelek. Jadi kalau misalnya ada di situ contoh misalnya makhluk yang Allah ciptakan, ya, ada yang jelek, ada yang baik. Yang jelek misalnya, taruhlah ada situ ular, ada situ babi, ada situ anjing. Pantaskah kita katakan bahwasanya babi ini, ya, babi ya memang ciptaan Allah. Namun kalau kalimat yang kurang santun, kalau kita katakan bahwasanya, ya contoh misalnya kalau setan atau perbuatan-perbuatan maksiat, wah ini Allah yang ciptakan. Ya, Allah yang ciptakan. Memang kenyataannya iya, namun kalau dalam segi pengucapan tidak pantas kita katakan pada Allah Subhanahu wa taala dari sisi pengucapan. Sama seperti kalau kita ingin berbicara pada orang tua kita, kita berbicara yang baik-baik, yang memang itu ada pada orang tua yang jelek. Tidak mungkin kita katakan pada orang tua seperti itu. Contoh misalnya, ya taruhlah bapak itu seorang perokok. Ya, ketika bapak lagi nasihati, kemudian kita bantah, wah bapak ini perokok aja kok kayak gitu nasihati orang. Ya, suruh sholat misalnya, bapaknya yang perokok suruh kita sholat. Ya, suruh anaknya itu sholat. Tidak mungkin anak itu bantah, wah bapak perokok kok suruh saya itu sholat. Memang kenyataannya iya, namun kurang santun. Maka yang jelek-jelek memang Allah itu juga Allah itu tetapkan, Allah ciptakan, Allah takdirkan. Namun untuk segi pengucapan kurang santun kalau kita menyandarkannya atau menisbatkannya pada Allah. Jadi yang pertama tadi hukum qadari. Ya, ini pasti terjadi. Namun ini tidak kaitannya dengan cinta Allah. Sedangkan hukum yang kedua adalah hukum syar'i. Hukum syar'i inilah yang menunjukkan kecintaan Allah kalau dijalankan. Berarti kalau orang itu sholat berarti menjalankan hukum syar'i, mengakibatkan Allah itu cinta. Kalau seorang itu sedekah berarti dia juga menjalankan hukum syar'i, suatu yang baik, mengakibatkan Allah juga mencintainya. Namun kalau hukum syar'i belum tentu terjadi pada setiap makhluk. Setiap orang sholat atau tidak? Tidak. Ya, setiap orang sholat atau tidak? Tidak. Kalau puasa Ramadan setiap muslim itu puasa Ramadan, yang ngaku muslim puasa Ramadan? Tidak. Maka hukum syar'i tidak terjadi pada setiap makhluk. Maka dibedakan antara hukum qadari di sini dan hukum syar'i. Kadang orang-orang, sebagian orang awam, juga orang yang dikatakan cendekiawan alias ya penganut liberal, ini tidak paham masalah ini, sehingga mereka selalu protes. Kok bisa orang yang rajin sedekah, jiwa sosialnya tinggi, namun dia itu non muslim, kok dikatakan di neraka? Ya, kok bisa dikatakan di neraka? Maka harus dibedakan hukum syar'i dan hukum qadari. Kalau hukum qadari, iya, memang Allah bisa menakdirkan dia itu kafir, dia itu jadi non muslim. Iya, Allah ciptakan yang jelek-jelek ada. Ada penjahat, ada setan, ada juga yang jelek-jelek, ada penyakit. Iya. Namun tujuannya itu ada. Tujuannya Allah ciptakan itu semua untuk menguji orang-orang beriman yang menjalankan hukum syar'i. Ada setan, akhirnya teruji. Ada penjahat-penjahat, akhirnya teruji. Ada non-muslim tadi juga akhirnya teruji. Jadi dibedakan seperti itu. Kalau dia paham hukum syar'i, ada hukum qadari, ya maka akan memahami tadi kenapa sampai orang kafir pun yang berjiwa sosial yang tinggi tetap dikatakan itu masuk neraka. Ya. Kenapa dikatakan demikian? Karena dia tidak menjalankan hukum syar'i.
Hukum qadari iya, semua makhluk itu mendapatinya. Semua makhluk itu akan kena. Namun kalau hukum syar'i tidak. Tergantung mana yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Orang-orang yang Allah beri hidayah, orang-orang yang Allah itu beri taufik. Nah, jadi tentang masalah hukum qadari di sini Ibnu Qudamah mengatakan wa nafadha hukmuhu fi jami'il ibad. Hukum yaitu hukum apa tadi? Qadari itu terjadi pada setiap makhluk. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau katakan fala ahada yasta'siya ala qada'illah. Tidak mungkin ada yang mengelak dari hukum Allah yang qadari ini. Al-mu'min wal kafir. Orang mukmin tidak bisa lepas dari hukum tadi, orang kafir pun tidak bisa lepas. Allah takdirkan dia kena musibah pada hari ini, orang mukmin tidak bisa lepas dari tadi, maka orang kafir juga tidak bisa lepas. Kalau dua-duanya dikatakan kena, ya maka semuanya akan kena. Wal hayy wal jamad. Orang yang hidup maupun benda mati juga akan mengalami hukum tersebut. Jami'ul makhluqat, semua makhluk itu akan menjalani hukum tadi, yang menjalani takdir tadi, ketentuan tadi. Maka la ahada yasta'siya ala dzalik aw yamtani'u min dzalik. Maka kata Syekh Shalih Fauzan, maka tidak mungkin ada yang mengelak dan tidak mungkin ada yang bisa menghalangi. Kita mau mengelak dari musibah tadi tidak bisa, kemudian kalau ada yang mau menghalanginya juga tidak bisa kalau Allah sudah tentukan. Maka kalau ada yang Allah tetapkan jadi kaya, maka tidak ada yang bisa mengelak. Dia jadi kaya, dia mau nolak juga tidak bisa, tetap akan terjadi. Orang lain pun yang mau menghalangi dia jadi kaya juga tidak bisa menghalangi kalau Allah sudah tentukan. Ya, kalau ini sudah jadi takdir qadarinya, kalau sudah jadi hukum qadari, maka tidak ada satupun yang bisa menghalangi ketentuan Allah Subhanahu wa taala ini. Maka kesimpulannya fa ahkamul qadariyah nafizatun fi khalqihi subhanahu wa ta'ala la mahida lahum anha. Kesimpulannya kalau ini hukum qadari, kita bicarakan hukum qadari terjadi pada setiap makhluk Allah, la mahida lahum anha, tidak ada yang bisa menghalanginya. Kemudian Ibnu Qudamah mengatakan lagi, Ibnu Qudamah mengatakan la tumassiluhul uqul bitafkir wa la tatawahamuhul qulub bitaswir. Tentang Allah, tidak mungkin seseorang bisa memisalkan Allah. Tidak mungkin seorang pun bisa memisalkan Allah dengan ukulnya, dengan menggunakan logikanya, dengan cara dia berpikir. Dia bayangkan Allah seperti apa, tidak bisa. Kemudian wala tatawahamuhul qulub bitaswir. Kemudian hatinya pun tidak bisa membayang-bayangkan Allah itu seperti apa, dengan dia gambar-gambarkan. Dia membayangkan Allah dengan hatinya pun tidak bisa. Jadi dengan pikirannya tidak bisa, dengan hatinya merenung Allah itu seperti apa, tidak bisa. Karena apa? Ibnu Qudamah membawakan ayat laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Karena tidak ada yang serupa dengan Allah, tidak ada yang semisal dengan Allah sesuatu pun, yaitu sesuatu pun tidak ada yang semisal dengan Allah. Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Maka perkataan beliau Ibnu Qudamah di sini menunjukkan tentang permasalahan Allah tidak bisa dimisalkan atau diserupakan dengan makhluknya. Yaitu tidak ada satupun wala ahada ya'lamu dzatahu subhana illa huwa subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mengetahui, satupun tidak ada yang mengetahui tentang zat Allah kecuali Allah itu sendiri. Fala yajuzu li ahadin ayatasawwara Allah annahu kaza wa kaza
au ayushabbiha bikadza wa kadza. Maka tidak boleh seseorang itu menggambarkan Allah itu seperti apa, seperti ini dan seperti itu, dan tidak boleh juga menyerupakannya seperti ini dan seperti itu. La yajuzu hadza wa la yumkinu hadza aidan. Tidak boleh dia menyatakan seperti ini dan tidak boleh juga dia memungkinkan seperti itu. Wa la yu'ituna bihi ilman subhanahu wa ta'ala. Kata Shalih Al-Fauzan, tidak ada yang bisa menjangkau ilmu Allah. Jadi menjangkau zat Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa. Maka di sini tentang masalah menyerupakan Allah. Menyerupakan Allah di sini ada dua bentuk. Kalau kita lihat dari perkataan Shalih Al-Fauzan, ini ada dua bentuk. Yang pertama diistilahkan dengan tamsil. Yang pertama diistilahkan dengan tamsil. Tamsil itu artinya memisalkan persis zat Allah secara utuh atau sebagian dari Allah. Zat Allah secara utuh dia samakan dengan, sama persisnya dengan makhluk. Atau sebagian dari zat Allah itu dia samakan dengan makhluk. Jadi plak persis sama. Jadi kalau dikatakan yadullah, tangan Allah, maaf, kalau zat dulu, zat secara utuh dia katakan ini sama dengan si fulan. Tidak boleh. Atau dia mengatakan yadullah, tangan Allah ini sama seperti tangan si fulan. Ini juga tidak boleh. Ini menyatakan sama persis. Ya, sama kita katakan kalau manusia tangannya ini sama dengan tangannya itu. Tidak boleh. Tamsil tidak boleh. Kemudian yang kedua yang tidak boleh ada lagi adalah tashbih. Tashbih itu artinya menyerupakan. Kalau tadi itu menyamakan persis, kalau ini menyerupakan berarti cuma sekedar mungkin sama. Ya, cuma sekedar mungkin sama. Gambarnya seperti itu, mungkin sama. Jadi zat Allah bagaimana? Ya, mungkin seperti ini. Ya, mungkin seperti ini. Ada mungkin, jadi tidak plak. Kemudian sebagian zat Allah juga dia mungkin kan sama seperti tangan Allah itu sebagaimana, seperti apa? Oh, ini kira-kira tangannya itu seperti ini bentuknya. Tidak boleh juga dikatakan seperti itu. Maka dari perkataan Ibnu Qudamah di sini berarti tidak boleh, ujung-ujungnya tidak boleh tadi yang pertama itu memisalkan, membayangkan juga tidak boleh. Jadi dalam pikiran membayang-bayangkan Allah juga tidak boleh, sampai pun yang lebih daripada itu menggambarkan zat Allah tidak boleh. Menggambarkan zat Allah tidak boleh. Alasannya dalil surat Asy-Syura ayat 11 tadi yang dibawakan oleh Ibnu Qudamah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, sesuatu pun tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka surat Asy-Syura ayat 11 ini ada beberapa kandungan. Yang pertama adalah menafikan Allah itu semisal dengan makhluk. Allah semisal atau serupa dengan makhluk. Jadi zat Allah tidak serupa dengan makhluk, bagian-bagiannya pun tidak serupa dengan makhluk. Karena kata Shalih Al-Fauzan, beliau katakan li'annahu a'zam min kulli syai'. Karena Allah itu maha besar daripada segala sesuatu, tidak bisa disamakan. Dan ayat ini laisa kamitslihi syai'un ini mengandung makna istighraq, yaitu menunjukkan umum. Jadi setiap makhluk pun tidak ada yang
bisa menyamai Allah Subhanahu wa taala. Karena maha besarnya Allah, Allah tidak berbutuh pada makhluknya, maha kuasanya Allah, maka tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluknya tidak ada yang serupa. Kemudian kandungan yang kedua, penetapan Allah memiliki nama dan sifat yang sempurna. Penetapan Allah memiliki nama dan sifat yang sempurna. Yaitu di sini ditetapkan Allah memiliki sifat mendengar dan melihat. Apa hikmahnya di sini disebutkan? Kok cuma mendengar sama melihat saja yang disebutkan? Karena melihat dan mendengar itu ada pada setiap makhluk. Manusia punya sifat mendengar dan melihat, hewan juga punya sifat mendengar dan melihat. Semua makhluk punya sifat seperti ini. Artinya kalau dikatakan tadi semua makhluk tidak serupa dengan Allah, dalam hal pendengaran dan penglihatan pun tidak ada yang sama. Maka di sini ayat ini sangat detail sekali dipilih kalimat As-Sami dan Al-Basir. Kenapa dipilih As-Sami dan Al-Basir? Karena setiap makhluk punya sifat ini, makanya dipakai. Mau lihat di hewan ada sifat itu, mau lihat di manusia juga ada sifat tersebut. Maka tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala seluruh makhluknya. Kemudian kandungan yang ketiga, kalau kita tadi dilarang untuk tasbih dan tadi ada penetapan, berarti ada beberapa penyimpangan dalam nama dan sifat Allah. Ada beberapa penyimpangan dalam masalah nama dan sifat Allah. Yaitu yang pertama, penyimpangan pertama tamtsil dan tasbih. Yaitu menyamakan dan menyerupakan nama Allah, sifat Allah dengan makhluk. Penyimpangan yang kedua, menolak seluruh nama dan sifat Allah atau sebagiannya. Menolak seluruh nama dan sifat Allah atau sebagiannya. Karena di sini kita diperintahkan menetapkan. Maka kalau kita katakan tadi ini termasuk menyimpang, termasuk juga di sini yang termasuk menyimpang adalah kalau membatasi nama dan sifat Allah dengan jumlah tertentu. Pernah mendengar sifat 20? Ya, sifat 20 pernah dengar? Dihafal, masih dihafal? Hah? Sifat 20? Lupa-lupa ingat? Enggak lulus agama berarti. Kalau dikatakan sifat Allah itu 20 saja, berarti sebagiannya ditolak, sebagiannya ditetapkan. Ini termasuk penyimpangan. Karena nama Allah itu tidak bisa kita batasi. Kalau dikatakan dalam hadis 99 nama, nanti kita akan lihat dalam penjelasan berikutnya dari Ibnu Qudamah. Ya. Kalau dikatakan nama dan sifat Allah itu 99, itu yang baiknya kita kuasai atau kita pelajari, namun tidak menunjukkan batasan. Sama seperti orang itu katakan saya bersedekahlah 1 juta, belum tentu uangnya di tabungan cuma 1 juta. Ya, belum tentu uang di tabungannya cuma 1 juta. Namun yang baik yang kita pelajari, yang kita hafal, yang kita kuasai makna-maknanya 99. Namun tidak dibatasi. Tidak dibatasi dengan 99. Sifat-sifat Allah nanti lebih daripada itu juga. Sehingga tidak bisa dibatasi. Jadi kalau cuma pembatasan saja sifat 20, maka sudah terdapat penyimpangan dalam nama dan sifat Allah. Masuk pada poin yang itu juga. Karena dia cuma membatasi, dia cuma milih sebagian 20, menolak yang di luar yang 20. Namun kalau ini tidak dikuasai, nggak lulus agama. Ya, nggak lulus agama. Jadi dikuasai. Ya, namun tidak boleh menganggap cuma dibatasi itu. Tapi ada beberapa sifat di situ yang perlu dicek ulang,
Karena penetapan nanti kita mempelajari prinsipnya nanti setelah itu, penetapan nama dan sifat Allah harus dengan dalil. Penetapan nama dan sifat Allah itu harus dengan dalil. Tidak boleh kita buat-buat sendiri. Kesimpulannya dengan dalil. Ya, kesimpulannya itu dengan dalil. Juga pelajaran dari ayat ini, ya, nama yang sama, ya, nama yang sama belum tentu menunjukkan ya, nama dan sifat yang sama. Ya, nama dan sifat yang sama belum tentu menunjukkan kandungan yang sama. Belum tentu menunjukkan kandungan yang sama. Tadi sudah disebut wa huwas samiul basir. Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Manusia bisa disebut mendengar melihat atau tidak? Bisa. Hewan bisa disebut mendengar atau melihat atau tidak? Bisa. Namun sifat antara Allah dengan makhluk tentu saja berbeda. Namanya sama, ada pada makhluk juga, namun tidak menunjukkan kandungan yang sama. Artinya secara hakikat, kaifiyah, bagaimananya mendengarnya, bagaimananya melihatnya tidaklah sama. Kalau mendengarnya manusia bisa terbatasi dengan tembok. Di luar ini tidak bisa mendengar. Bisa terbatasi lagi dengan kedap suara. Kalau kita berada dalam ruangan kedap suara, maka di luar tidak bisa lagi kita dengar. Namun beda dengan pendengaran Allah, dengan sifat mendengarnya Allah. Allah walaupun dibatasi tembok, tetap masih bisa mendengar. Dibatasi dengan berlapis-lapis tembok pun masih bisa mengetahuinya. Sama juga dengan sifat melihat. Pandangan manusia terbatas. Ya, pandangan manusia terbatas. Tertutup kabut juga tambah terbatas lagi. Ya, sehingga pesawat kalau kabut tebal nggak bisa terbang. Ya, landing pun dia masih mikir-mikir. Ya, dia masih mikir-mikir ketika itu. Namun tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Mau dilapisi dengan berbagai macam tembok, kabut yang tebal sekalipun, tetap pandangan Allah itu bisa menjangkau. Sama nama, namun kandungannya itu berbeda. Isinya itu berbeda, kaifiyahnya itu berbeda, hakikatnya itu berbeda. Ya, maka kalau tahu demikian, maka kalau kita itu berbuat sesuatu, berbuat kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan melihat. Kalau berbuat maksiat, juga Allah Subhanahu wa taala akan melihat. Ya, sehingga orang yang tauhidnya itu benar, terutama dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, benar-benar menjaga ketika dia itu berbuat. Mau berbuat baik, dia itu jaga baik-baik keikhlasannya. Kalau berbuat jelek juga dia khawatir juga, karena Allah Subhanahu wa taala itu pasti melihatnya dan juga pasti mendengarnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita kaji untuk kesempatan malam hari ini. Ini baru pengantar. Insyaallah pada pertemuan berikutnya baru akan dibahas tentang kaidah-kaidah dalam nama dan sifat Allah. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah video-video Darus Sholihin TV. Dukung Darus Sholihin dan jangan lupa subscribe videonya biar mendapatkan ingatan terus setiap hari.